Halo semua, kembali lagi bersama Telmed FKUB. Kali ini kita akan membahas tentang masalah kesehatan yang serius di Indonesia, yaitu tentang merokok. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan. Pertama, apakah ada anggota keluarga atau teman kalian yang merokok? Lalu, apakah kalian sudah tahu tentang bahaya merokok? Terakhir, apakah kalian sudah tahu cara untuk berhenti merokok? Mari kita belajar bersama mengenai rokok, dampak dari rokok, serta cara untuk berhenti merokok. Sebelumnya, mengapa rokok menjadi salah satu masalah kesehatan yang serius di Indonesia? Jawabannya, karena jumlah perokok di Indonesia masih cukup banyak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dari tahun 2015 sampai 2018, pada tahun 2015, persentase jumlah perokok di atas 10 tahun mencapai 30,08%. Lalu menurun di tahun 2016, tetapi kembali lagi naik pada tahun 2017 dan sampai tahun 2018 dengan persentase 32,2%. Banyaknya jumlah perokok ini dapat membahayakan kesehatan perokok itu sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Sebenarnya, apa saja kandungan dari rokok? Ada penelitian yang menyebutkan bahwa ada kurang lebih 4.000 zat yang terkandung di dalam rokok. Namun, ada beberapa zat yang dominan di dalam rokok, di antaranya amonia yang juga ada di pembersih alat rumah tangga, toluen yang juga ada di pelarut bahan industri, arsen yang juga ada di racun tikus, kadmium yang merupakan bahan asam di baterai, butan yang juga ada di cairan pemantik api, asam asetat yang juga ada di pewarna rambut, nikotin yang juga ada di obat pembasmi hama, aseton yang juga ada di cairan pembersih kuteks, formaldehid yang dikenal sebagai cairan pembalseman, asam stearat yang juga ada di lilin, benzena yang juga ada di asap bensin, heksamin yang juga ada di cairan pembakar barbeque, dan terakhir ada gas karbon monoksida atau CO yang juga ada di asap knalpot kendaraan. Banyaknya zat beracun dalam rokok ini dapat menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan. Apa saja masalah kesehatan akibat rokok bagi perokok itu sendiri? Ada dua masalah kesehatan utama, yaitu kanker dan penyakit kronis. Kanker pada perokok dapat terjadi berbagai organ. Pertama di orofaring, laring, esofagus, trakea, bronkus paru, acute myeloid leukemia, lambung, liver, pankreas, ginjal dan ureter, serviks, kandung kemih, serta kolorektal. Sedangkan untuk penyakit kronis yang dapat diidap oleh perokok akibat rokok adalah stroke, kebutaan, katarak atau degenerasi makular, defek kongenital neonatus seperti bibir sumbing, periodontitis di gigi, aneurisma aorta, aterosklerosis aorta abdominalis di arteri besar, penyakit jantung koroner, pneumonia, COPD, TB, asma, dan masalah pernafasan lain di paru, penyakit vaskuler perifer aterosklerotik di pembuluh darah, diabetes, infertilitas, fraktur panggul, kehamilan ektopik terganggu pada wanita, disfungsi ereksi pada pria, serta artritis reumatoid di persendian. Mungkin dari kalian ada yang mengatakan, saya tidak merokok, tapi orang-orang sekitar saya selalu merokok di dekat saya. Apakah saya dapat terkena dampak buruk rokok? Jawabannya, ya. Ada dua jenis perokok, yaitu perokok aktif merupakan orang yang menghisap rokok dan menghirup asap hasil pembakaran rokok. Sedangkan perokok pasif adalah orang yang menghirup asap hasil pembakaran rokok. Lalu pertanyaannya, dampak kesehatan apa yang dapat timbul pada perokok pasif? Kan perokok pasif hanya menghirup asap hasil pembakaran rokoknya saja. Ternyata, ada dampak kesehatan bagi perokok pasif yang berbeda pada anak dan dewasa. Untuk perokok pasif yang merupakan anak-anak, mereka dapat mengalami penyakit telinga tengah, gejala pernafasan, fungsi paru terganggu, penyakit saluran pernafasan bawah, serta yang paling parah adalah sindrom sudden infant death. Sedangkan perokok pasif yang dewasa dapat menderita stroke, iritasi hidung, kanker paru, penyakit jantung koroner, dan berat bayi lahir rendah. Kita sudah mengetahui kandungan dan dampak rokok yang sangat berbahaya bagi tubuh. Namun, mengapa masih banyak orang yang sulit untuk berhenti merokok? Jawabannya adalah karena rokok mengandung nikotin. Nikotin akan masuk ke tubuh perokok melalui penyerapan di mukosa mulut dan hidung atau inhalasi nikotin yang berupa gas ke paru. Nikotin selanjutnya akan masuk ke otak dan menstimulasi otak untuk melepaskan dopamin dan adrenalin. Dopamin dan adrenalin ini akan menimbulkan perasaan tenang, senang, dan bersemangat. Lalu, jika perokok tidak merokok dalam jangka waktu tertentu, dopamin dan adrenalin tidak akan dilepaskan dari otak, sehingga perokok akan merasakan rasa yang tidak nyaman, mudah marah, dan sulit berkonsentrasi. Akhirnya, timbul keinginan untuk merokok dan nikotin akan kembali masuk ke tubuh, sampai perokok mengalami kecanduan. Kecanduan inilah yang membuat perokok sulit untuk berhenti merokok.
Dampak buruk rokok serta kecanduan nikotin ini dapat dicegah untuk menjadi lebih parah dengan berhenti merokok. Bagaimana cara berhenti merokok? Ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk berhenti merokok. Namun, sebelum melakukan cara-cara tersebut, perokok harus menetapkan target dan menguatkan tekad untuk berhenti merokok. Setelah itu, cara pertama yang dapat dilakukan adalah langsung berhenti merokok. Namun, jika cara ini sulit, cara kedua adalah dengan menunda. Penundaan yang dimaksud adalah perokok bisa menunda untuk memulai merokok setiap harinya dari hari sebelumnya secara terus-menerus, atau menunda untuk melanjutkan merokoknya dalam jangka waktu tertentu sampai ia benar-benar berhenti. Misal, ia memulai merokok setiap hari pukul 9 dan setiap 2 jam sekali. Maka keesokan harinya, ia bisa memulai merokok jam 10 pagi dan setiap 3 jam sekali. Dengan harapan, ia semakin lama untuk memulai merokok dan interval untuk memulai rokok kembali akan semakin lama, sehingga ia bisa benar-benar berhenti merokok. Cara ketiga yang dapat dilakukan adalah dengan pengurangan, yaitu dengan cara mengurangi jumlah batang rokok yang dikonsumsi perharinya setiap hari secara perlahan sampai 0 batang per hari. Perokok yang ingin berhenti bisa melakukan salah satu dari ketiga cara itu bersama dengan pengalihan diri dari rokok seperti olahraga rutin, melakukan hobi lain, atau menjauhkan diri dari paparan asap rokok. Dan yang terpenting juga adalah meminta bantuan serta dukungan orang terdekat dan tenaga kesehatan. Jika sudah berhenti merokok dengan total, apa keuntungan yang didapat setelah itu? Keuntungannya yang bisa dirasakan dalam hitungan hari sampai setahun. 1 tahun setelah berhenti merokok akan menurunkan resiko serangan jantung dengan tajam. Lalu 2-5 tahun setelah berhenti merokok akan menurunkan resiko terkena stroke sampai hampir sama dengan mereka yang tidak merokok. Berikutnya, 5 tahun setelah berhenti merokok akan menurunkan resiko terkena kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, dan kandung kemih sebanyak setengahnya. Dan yang terakhir, 10 tahun setelah berhenti merokok akan menurunkan resiko kematian akibat kanker paru sebanyak setengahnya. Kita sudah belajar bersama, oleh karena itu, mari bersama menurunkan angka konsumsi rokok dan mencegah berbagai penyakit akibat rokok. Sebarkan video ini kepada saudara, teman, dan kerabat. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan informasi dan edukasi kesehatan berikutnya hanya di Telmed FKUB.